أن عددا من السادة الحضارم من ساداتنا آل باعلوي سادة الدنيا علما ونسبا ونسبة وولاية ومعرفة وتحقيقا قد نزلوا إلى رحاب الجامع الأزهر فامتزجوا بإخوانهم وأشقائهم من كبار علماء الجامع الأزهر الشريف المعمور. نزل الإمام العلامة الحبيب عبد الرحمن ابن مصطفى العيدروس، فانعقدت الأخوة والمودة بينه وبين شيخ الإسلام شهاب الدين أبي البركات أحمد الدردير شيخ السادة المالكية بالجامع الأزهر الشريف الأغر. ثم تتلمذ للحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس عدد من الأزهريين النجباء كان على رأسهم الإمام الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي، وأفرد جزءا سماه بالنفحة القدوسية في أسانيد البضعة العيدروسية، يقصد به شيخه الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى شيخ السادة آل باعلوي الحضارم في ذلك الوقت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutaqa Channel rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tarifah satu cerita unik dari klan Ba'alawi, majian yang dimiliki Ba'alawi yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Usama Al-Azhari. Dalam paparan yang singkat ini disampaikan beliau, saya menyimpulkan 5 poin. Yang pertama, bahwa beliau mengakui akan kesayyidan Ba'alawi. Dengan jelas kita dengar, kita simak ya. Beliau menyampaikan inna adadan min sadatil hadarim sadatina ali Ba'alawi sadatid dunya. Itu adalah kalimat yang sorehah ya, nasun soreh gitu ya, bahwa beliau mengakui akan kesayyidan Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan sadatid dunya, tuan-tuan di dunia, dilihat dari sisi ilmunya, amalnya, nasabnya, hasabnya, ma'rifatnya, wilayahnya. Dan juga para pemirsa, beliau menyampaikan, menginformasikan pada kita bahwa dulu banyak ya dari Sadatul Hadarim itu pada belajar di Al-Azhar. Ya, di sana Ba'alawi menorehkan sejarah yang luar biasa, menorehkan sejarah yang cemerlang, sejarah yang gemilang, mengharumkan nama Ba'alawi di sana. Di mana di antara nama yang muncul adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa telah terjadi ya persahabatan yang luar biasa, keakraban yang luar biasa, terjadi ukhuwah, mawaddah dan mahabbah antara Ba'alawi dengan Syuyukhul Azhar. Ya, di antaranya ya telah terjadi persahabatan yang spesial antara Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dengan Syekhul Islam Syihabuddin Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir, yang itu menjadi Syekhus Sadatil Malikiyah. Nah, itu juga telah terjalin hubungan spesial, persahabatan yang spesial antara Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekhul Islam Syekhul Azhar Samsuddin Muhammad bin Husain Al-Mbawi. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata para pemirsa, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang kita sampaikan tadi itu di sana menjadi guru besar. Banyak santri-santri yang belajar sama beliau. Di antara santri yang menjadi alim kabir, ulama mu'tabar ya, yang itu kalau kita dengar namanya kita akan kenal, dan itu kita nggak akan merasa asing ya. Itu beliau ya seorang nasabah, ahli nasab, seorang mufassir, seorang muhaddis, juga seorang sufi ya, yang punya karangan banyak dipakai di Indonesia, diantaranya Ithahabus Sadatul Muntakin. Siapa beliau? Itu Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ya, beliau ini para pemirsa ya punya hubungan spesial ya dengan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Dan juga para pemirsa, saya membaca
Ya, terjemah dari Syekh ternyata Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus ini sangat mewarnai perjalanan ilmu beliau Syekh ya. Ya, beliau yang memberikan spirit semangat dan membuat Syekh itu rindu ingin belajar di Al-Azhar. Makanya banyak Syekh memuji beliau. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah ini cerita yang sangat unik sekali ya. Makanya bahasanya Dr. Usama Al-Azhari mengatakan minat toraif ya. Jadi antara cerita unik ya, satu yang yang antik yang perlu diangkat ya dalam menyampaikan kisah Maziah Ba'alawi adalah apa? Itu pernah di satu kesempatan, di satu saat salah satu imam masjid dari masjid-masjid yang ada di Al-Azhar itu meninggal dunia, dan para alim ulama berkumpul bermusyawarah mencari kemufakatan ya, kira-kira siapa yang berhak menjadi khalifah imam yang meninggal itu. Yang hadir di antaranya siapa? Al-Habib Abdurrahman Mustafa Idrus, dan beliau menyampaikan pendapatnya dan mengatakan bahwa menurut pandangan saya yang berhak menjadi imam ya, menjadi khalifah imam yang meninggal ini ukurannya adalah orang yang bisa menyampaikan, menjelaskan, menyebutkan 500 sunnah dalam 2 rakaat saradan gitu ya, dengan penyampaian yang tegas, lugas, lancar yang berangkat dari hafalannya. Para pemirsa, kisah ini sampailah kepada Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani ya. Beliau terheran ya, 500 sunnah dalam 2 rakaat ini sesuatu yang hal asing ya kita dengar ya. Ya, kalau saja beliau itu merasakan keheranannya, apalagi kita ya. Ya, saya akan mengatakan jujur, jangan 550 sunnah disebut dengan jelas, tegas, ya, lugas, lancar, itu nggak gampang ya, harus pikir-pikir, dan itu nggak tahu akan berapa menit kita sampaikan. Makanya beliau, Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani menyampaikan dalam karya Fiqhul Faharis wal Asbat, menyampaikan karya ini. Dan para pemirsa, ternyata Syekh ini menemukan itu, bahwa ada memang bisa ditemu 500 sunnah dalam 2 rakaat, bahkan lebih, di mana beliau temukan di Sahih Ibnu Hibban. Ada bab khusus tentang sunnah-sunnah sholat di situ. Nah, para pemirsa, para hadirin, itu poin yang keempat. Poin yang kelima, bahwa Ba'alawi itu dihormati di Mesir, di Al-Azhar itu, disegani, dita'zimi. Nah, sebagai contoh ya, ada kisah ya yang unik, yang antik, di mana ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkunjung ke Al-Azhar, itu disambut oleh Syekhul Islam Samsuddin Muhammad bin Al-Ambabi ya. Beliau menyiapkan hidangan dan jamuan, mengumpulkan para ulama ya. Ya, di situ disampaikan 100 lebih. Di antaranya siapa? Syekh Muhammad Al-Usmuni. Nah, tentu ya, ini penyambutan yang luar biasa gitu ya. Dia tidak mungkin memanggil ulama-ulama kibar ya, yang itu beliau bilang itu aimmatuhum wa hujajuhum, kalau hanya menyambut orang biasa. Kalau penyambutan seperti ini berarti apa? Yang disambut adalah orang luar biasa. Dan para alim ulama itu tradisinya kalau kumpul ya, ngobrol itu sesuatu yang ilmiah, itu bicara tentang ilmu, pembahasan tentang ilmu. Sebenarnya apa yang kita dapat simpulkan dari paparan yang singkat tadi, bahwa Ba'alawi adalah sadah yang diakui, sadah yang dihormati, sadah yang ditaatimi. Nah, sebagai bukti apa? Terjadi sedekah, hubungan spesial antara Syekh Al-Azhar dengan Ba'alawi ya, hubungan ukhuwah, mawaddah, wa mahabbah. Kalaupun akhir ini ada banyak kita dengar suara-suara sumbang, narasi-narasi miring yang disematkan kepada klan Ba'alawi, ya kita abaikan. Siapa sih mereka gitu? Kita bisa lihat kualitas ilmunya, kita bisa ukur minus plus kemampuan yang dimiliki ya, apalagi kadang kita lihat sering disampaikan dengan akhlak yang masya Allah ya, yang keluar daripada etika salafun as-soleh. Nah, mudah-mudahan ya kita makin berpikir waras ya, kita makin sadar, kita makin mengerti hakikat daripada mazhab dimiliki klan Ba'alawi. Terlepas daripada oknum ya, dimana di setiap klan mesti ada oknumnya. Nah, kita harus berpikiran bijak, karena jangan sampai ada satu oknum akhirnya satu klan disalahkan semuanya. Itu namanya pikiran yang picik, pikiran yang naif. Nah, kita anggap saja ya narasi-narasi itu narasi sumbang ya, kita anggap seperti suara nyamuk
yang berdendang dalam kegelapan di tengah kotoran. Ya, kita usah ambil, kita usah tanggapi, biarkanlah mereka akan capek dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan ya netizen yang selalu mengikuti channel saya ini, yang sering mengkanter omongan saya dengan narasi-narasi yang sumbang, tentunya ya saudara tersadar gitu ya dengan ini. Ya, makin mengerti itu hakikat daripada klan Ba'alawi. Kalau saudara berada di posisi berseberangan dengan saya karena ketidaktahuan, saya yakin akan cepat saudara tersadar. Tapi kalau berangkat daripada kebencian, dari kehasadan, ini penyakit kronis yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi yang namanya taufik hidayah nggak ada yang sulit ya, apa nggak ada yang mustahil ya. Ya itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.